kita lihat apakah di dalam SRA Phalaenopsis transcriptum itu ada sequence GA20OX enggak gitu ya. Kita cek dengan mengklik plus ini. Oh, salah berarti ya. Berarti akses yang kita gunakan salah tadi. Ini harus kita buka dulu. Nomor 46 saya buka seperti itu. Kemudian kita cek ininya. Ini berarti yang run-nya itu tadi. Oke, yang kita masukkan mungkin yang ini, bukan yang tadi. Ya, saya copy dulu. Oke, kita ulang dengan SRA yang tadi, plus ini kita ganti dengan yang itu. Ya. Nah, sama, yang lainnya sama. Saya coba run lagi. Oh, nggak bisa. Oke, salah. Salah accession number-nya juga. Ya. Oke, berarti masih belum benar. Mana tadi itu? Accession number 8276. Oke, nah, nanti masih di lagi ya. Masih saya cek lagi yang mana yang dipakai. Tadi kita sudah pakai yang ini ya. Oke, anyway, saya coba yang ini kali. Bentar, saya coba dulu. Oke. Nggak bisa, berarti saya masih mengecek dulu nanti ya. Saya cari dulu yang mana aksesi yang nomor aksesi yang dimasukkan itu yang mana. Jadi dapatkan SRA search tadi itu. Baik, saya rasa untuk pengenalan NCBI barangkali cukup dulu sampai di situ ya. Ini yang beberapa terkait dengan SRA tadi belum bisa di running atau belum bisa didemonstrasikan. Nanti saya mesti mencari permasalahannya apa tadi itu. Oke, tapi intinya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama kita bisa men-search di NCBI itu untuk segala macam informasi, mulai dari literatur sampai yang lain-lain dengan menggunakan search all database. Ya. Kemudian kalau khusus mau mencari literatur, kita bisa menggunakan PMC, ya, PubMed Central, khusus sequence dari nukleotida gen-gen tertentu kita bisa melakukan search di nucleotide. Kemudian kalau kita mau mencari genom, kita bisa menggunakan genome database, ya, mencarinya di situ, ya. Kemudian yang lain-lain nanti Anda bisa lihat. Ini yang saya sampaikan itu yang biasanya relevan dengan yang kita lakukan, ya. Yang termasuk tadi SRA, tapi belum ketemu ininya cara accession apa yang dimasukkan di situ masih belum ketemu. Tadi SRA juga bisa
signifikan. Karena kalau SRA itu berarti fragmen kecil-kecil dari NGS. Kalau yang genom itu berarti sudah disatukan menjadi fragmen yang lebih besar. Kalau genes berarti dia khusus untuk sequence fragmen dari genes tertentu yang teridentifikasi. Nucleotide berarti dia fragmen genes maupun fragmen yang tidak kaitannya dengan genes juga bisa menjadi satu. Pokoknya semua nucleotide. Yang nucleotide itu berarti semua aksesi yang ada di dalam database itu semuanya. Ya. Dan kemudian Anda bisa, kalau Anda sudah punya sequence tertentu, Anda bisa manfaatkan search tadi itu menggunakan BLAST, ya, Basic Local Alignment Search Tool, ya, untuk mencari kesamaan aksesi yang Anda punya dengan aksesi-aksesi yang ada di database. Nah, kadang-kadang kan kita melakukan isolasi fragmen tertentu, terus sudah men-sequence, tapi kita nggak tahu ini sebetulnya sequence dari gen atau bukan, gitu kan? Sequence dari gen tertentu atau bukan. Kemudian kalau dia merupakan sequence dari gen apa yang sebetulnya sudah kita sequence itu. Nah, itu juga menjadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu, maka menggunakan search BLAST tadi itu membantu kita untuk mengidentifikasi gen apa sebetulnya yang sudah kita sequence itu, ya. Atau apakah benar yang saya sequence itu adalah gen tertentu ini, misalnya kan. Nah, kita gunakan BLAST tadi untuk mencari kesamaan sequence dengan aksesi yang sudah ada di database. Nah, nanti kalau kita BLAST-kan ternyata kok ini semuanya berkaitan dengan, maksud saya outputnya itu kok semuanya berkaitan dengan GA20OX. Oh, berarti gen yang kita sequence itu besar kemungkinan identitasnya adalah GA20OX dari tanaman yang kita teliti itu, ya. Jadi dengan cara begitu kita bisa melakukan identifikasi sequence DNA yang kita punya itu sebagai gen apa, gitu ya. Nanti dari situ berarti kita bisa membuat publikasi ke arah gen tersebut. Oke, baik. Saya rasa sementara saya akan stop di situ. Jadi nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kita akan mencari beberapa sequence tertentu dan nanti akan kita gunakan untuk melakukan analisis yang kita sebut sebagai multiple sequence analysis, ya. Kemudian dari situ kita mengidentifikasi yang disebut sebagai single nucleotide polymorphism (SNP), dan kemudian dari situ lebih lanjut lagi kita bisa mengembangkan marker yang berbasis pada SNP, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan polymerase chain reaction, ya. Kemudian lebih lagi dari situ juga kita bisa melakukan analisis network. Jadi mutasi stepwise mutation yang terjadi itu seperti apa, sehingga kita bisa menelusuri perubahan dari sequence tertentu, ya. Kita kaitkan dengan geografinya, kita kaitkan dengan asal usul dari aksesi yang kita analisis dan sebagainya. Ya, itu nanti bisa menjadi bagian-bagian dari pembicaraan yang akan kita lakukan setelah UTS ini, ya. Jadi mulai sekarang kita ada berarti 6 kali pertemuan lagi untuk membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan market development itu. Oke, baik. Saya kira hari ini kita akan stop di situ. Atas perhatiannya semuanya saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, ya, nanti saya share lagi yang recordingnya. Kalau sudah. Baik, silakan. Saya akan akhiri kuliah link dan ini semuanya. Terima kasih.